Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai volume dari pernafasan manusia. Jadi, ketika seseorang itu menghirup nafas dan mengeluarkan udara, mengambil udara dan mengeluarkan udara, maka di dalam paru-paru itu, di dalam yang namanya paru-paru, itu ada udara. Nah, udara yang ada di dalam paru-paru inilah yang nanti digunakan untuk menghitung volume pernafasan. Jadi kalau di bagian sini ini sudah ada. Jadi volume pernafasan itu nanti ada beberapa, ada yang namanya volume tidal. Volume tidal adalah volume yang kita hirup secara normal. Jadi volume tidal ini kita hirup secara normal. Ketika kita menghirup udara, memasukkan udara ke dalam tubuh secara normal, tidak sampai dipaksa untuk dimasukkan, maka dinamakan dengan volume tidal. Besarnya berapa? 500 cc ini. 500 cc ini adalah rata-rata dan setiap manusia pasti memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Jadi rata-ratanya segini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ada yang namanya volume cadangan inspirasi. Saya singkat menjadi VCI. Nah, pada VCI ini adalah setelah kita menghirup udara secara normal, kita menghirup udara lagi semakin dalam. Jadi, kalau dibuat memasukkan udara setelah volume tidal. Nah, jadi dipaksa dimasukkan, namanya adalah volume cadangan inspirasi disingkat dengan VCI. Nah, pada VCI ini, jumlah udara yang bisa dimasukkan adalah kurang lebih 1.500 cc. Ingat, setiap manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan jumlah ukuran totalnya. Jadi, rata-ratanya segini. Sedangkan volume cadangan ekspirasi, yang ketiga, namanya adalah VCE, ini adalah mengeluarkan udara. Setelah pengeluaran secara normal. Jadi ketika kita mengeluarkan udara secara normal, mengembuskan nafas secara normal, maka kita masih bisa mengeluarkan lagi sampai mentok kita tidak bisa mengeluarkan udara. Namanya adalah VCE atau volume cadangan ekspirasi sebesar 1.500 cc. Kemudian yang keempat ada yang namanya volume sisa atau kadang disingkat sebagai volume residu. Jadi sisa sama residu sama. Jadi ini kadang disebut sebagai residu. Jumlahnya adalah kurang lebih 1.000 cc. Jadi setelah kita mengeluarkan udara pada VCE, maka masih ada sisa di dalam paru-paru. Jumlahnya berapa? Yaitu kurang lebih 1.000 cc. Namanya adalah residu. Nah, selain ini nanti ada istilah kapasitas vital dan volume total paru-paru. Jadi ada istilah KV, kapasitas vital dari paru-paru, kadang nyebutnya KVP. Ini penghitungannya adalah, ada perumus penghitungannya ini. Jadi VT, volume tidal, ditambah VCI, ditambah VCE. Maka kalau dijumlahkan di sini 3.500 itu berasal dari 500 ditambah 1.500 ditambah 1.500. Sehingga hasilnya adalah ini 2000 tambah 1000. Oh, kebanyakan nolnya 1 ya. Tambah 1.500 ketemunya adalah 3.500 cc. Sedangkan volume total paru-paru atau disingkat dengan VT, VTP ya, VTP, atau kadang nyebutnya adalah volume ini diganti dengan kapasitas. Nah, atau KT atau KTP. Memiliki rumus di mana pada
Kapasitas total paru-paru itu sebesar 4.500, memiliki rumus Kv. Jadi kapasitas vital ini ditambah dengan VR atau volume residu ini. Maka di sini akan ketemu Kv-nya adalah 3.500 ditambah VR-nya rata-ratanya adalah 1.000. Maka akan ketemu nilai 4.500 cc. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah setiap soal itu biasanya memiliki tidak harus jumlahnya segini di soal. Jadi, kalau nanti diketahui volume tidalnya berapa, cadangan inspirasi berapa, ekspirasi berapa, maka tinggal dimasukkan saja rumusnya ya. Jika ada Kv, ada KT, kapasitas total paru-paru. Jadi seperti itu mengenai penghitungan sederhana volume pernafasan di dalam tubuh. Di sini ada grafiknya ya. Jadi kalau dalam membaca grafik ini, yang 500 mili adalah volume tidalnya. Ya, volume tidal di bagian sini normal. Kemudian cadangan inspirasi ketika kita memasukkan, jadi nanti kita akan menaikkan lagi ke arah atas. Seperti ini, namanya volume cadangan inspirasi. Ketika habis kita mengembuskan nafas, maka nanti akan ke bawah ini. Namanya volume cadangan ekspirasi. Kemudian volume sisa atau residu di bagian bawah. Ini ya, 1000 ml. Ini yang tidak bisa dikeluarkan. Ini tidak bisa dikeluarkan. Kemudian di sini ada kapasitas vital dari atas sampai bawah. Kemudian kalau yang volume total paru-paru berarti dari poin ini sampai poin bawah. Jadi kalau digambarkan untuk kapasitas totalnya itu dari atas ini sampai ke bawah. KT-nya. Nah, KT dari atas sampai bawah. Kalau digambarkan seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya disuruh untuk membuat grafik bisa menjelaskan secara detail caranya seperti itu. Jadi cc sama mili itu sama ya. Jadi cc sama mili 1 cc berarti 1 mili. Seperti itu. Nah, itu dia pembahasan mengenai volume pernafasan. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.